Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis dua sampel proporsi dan varians. Ya, jadi hipotesis dua sampel proporsi dan varian itu sebenarnya hampir mirip seperti dua sampel rata-rata. Bedanya kalau dua sampel rata-rata itu kita memiliki hipotesis dalam bentuk ketidaksamaan sama hipotesis selisih. Sementara kalau proporsi dan varians itu hanya kita menggunakan lebih kepada pertidaksamaan. Ya. Nah, ini adalah bentuk secara teorinya ya. Saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini yang atas adalah hipotesis dua sampel varian. Jadi H0-nya adalah varian 1 sama dengan varian 2. H1-nya bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa tidak sama dengan. Sementara untuk statistik ujinya, kita menggunakan yang namanya adalah F-hitung. Sehingga kalau kita menggunakan F-hitung, ketika kita mencari nilai-nilai kritiknya, kita menggunakan yang namanya adalah F-tabel. Ya, F-hitung itu rumusnya sangat sederhana, yaitu S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Jadi, sama kayak varian sampel pertama dibagi varian sampel kedua. Nah, untuk wilayah kritiknya itu tergantung dari bentuk H1-nya, sama seperti yang kemarin-kemarin, seperti video yang sebelumnya. Bahwa untuk H1 lebih dari, maka F hitungnya dibandingkan sama F tabel, yang saya tunjukkan dengan kursor ini adalah F tabel, F hitung juga akan wilayah kritiknya juga akan lebih dari F alpha, DF1, DF2, yang artinya bahwa dalam F tabel itu kita memiliki dua macam derajat bebas atau dua degree of freedom. Ya, kita memiliki dua degree of freedom. Nah, untuk H1 kurang dari, maka nanti bentuk wilayah kritiknya juga sama, F hitingnya juga akan kurang dari F1 min alpha, DF1, DF2. Di mana untuk mencari nilai F1 min alpha, DF1, DF2 itu sama kayak ya saya tuliskan warna hitam. F1 min alpha df1 df2 sama dengan 1 per F alpha db1 db2. Di mana db1 di sini nilainya sama dengan df2, ya, kebalikannya. Sementara untuk db2 di sini nilainya adalah df1, jadi kebalikannya. Ya. Nah, sementara untuk H1-nya tandanya tidak sama dengan, itu adalah gabungan antara H1 lebih dari sama kurang dari, F hitung lebih dari F alpha per 2, DF1, DF2, dan F hitung F alpha F1 min alpha per 2 DF1 DF2, di mana untuk mencari yang ini, yang bagian bawah yang saya tunjukkan dengan kursor ini, dapat dihitung dengan 1 per F alpha per 2, jadi satunya hilang, db1 db2, di mana db1-nya sama kayak df2, db2-nya sama kayak df1, jadi kebalikannya. Ya, bisa dipahami ya sementara secara teorinya. Jadi yang misalkan seperti ini, F1 min alpha, di sini saja ya. Sini aja wes. F1 min alpha df1 df2. Misalkan di sini F1 min alpha, alfanya 5%, maka F0,95, df1 nilainya adalah N1 min 1, anggap saja df1-nya adalah 9, df2-nya adalah 7. Maka untuk mencari nilai yang F0,95 tadi sama kayak 1 per F0,05, ya kan, alfa. Nilai db1-nya adalah 7, db2-nya adalah 9, wali aneh. Ya, itu adalah gambaran ilustrasinya. Jadi untuk mencari yang ini kita mencari yang bentuk pecahan seperti ini. Karena untuk mencari nilai F dalam tabel itu tidak ada yang nilainya 0,95, itu enggak ada. Yang ada F0,05, nah F0,01, kalau 0,95, 0,9 itu enggak ada di dalam tabel. Sehingga kita harus ubah ke dalam bentuk per seperti ini. Terus kemudian kalau hipotesis dua proporsi itu sama saja, yaitu P1 H0-nya P1 sama dengan P2, P1 lebih dari, kurang dari, atau tidak sama dengan. Sementara untuk mencari Z hitungnya sama dengan P1 head per P2 head per akar P head, Q head dikali 1 per N1 plus 1 per N2. Bagaimana mencari P1 head? Rumusnya adalah yang ini. Ya, P2 head rumusnya di sebelahnya. X2 per N2, yang satunya S1 per N1. Untuk P head gabungannya X1 tambah X2 dibagi N1 tambah N2. Sementara untuk mencari V head itu adalah 1 dikurangi P head. Ya, jadi teman-teman di sini harus untuk mengerjakan proses hipotesis proporsi itu harus menentukan berapa X1-nya, berapa N1-nya, berapa S2-nya, berapa N2-nya, sehingga kita nanti dapat mencari nilai P1 head, P2 head, sama P head, sama Q head.
Ya, berhubung di sini menggunakan Z hitung, maka wilayah kritiknya jika satu arah, maka nanti wilayah kritiknya adalah nilai mutlak Z lebih dari Z alfa. Kalau yang satunya dua arah, nilai mutlak Z hitung lebih dari Z alfa per 2. Ya, itu adalah secara teori, hipotesis, proporsi, dan varian untuk dua sampel. Nah, ini adalah contoh soalnya. Sebuah penelitian ingin membandingkan varian sewaktu karyawan laki-laki dan perempuan dalam melakukan suatu pekerjaan. Diduga varian sewaktu kerja laki-laki lebih besar dibandingkan varian perempuan. Ya, di sini banyak typo ya, bisa tolong dipahami ya, mohon maaf. Diambil 14 karyawan perempuan dan 11 karyawan laki-laki, tapi di sini berhubung ada pernyataan seperti ini, maka kita nanti tentukan bahwa sampel populasi pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan untuk memudahkan. Nah, diambil 14 karyawan laki, berarti nanti sampel perempuannya 14, sampel laki-lakinya ada 11. Nah, kemudian dari masing-masing dihitung, oh ternyata simpangan baku S perempuannya ada 5,3, yang laki-lakinya ada 6,1. Ujilah hipotesis bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat dan alternatifnya lebih dari. Ya, gunakan taraf merah signifikan 1%. Cara pengerjaannya bagaimana? Ini adalah cara pengerjaannya. Pertama kita definisikan dulu laki-laki, perempuan, diambil sampel. Oh, N1-nya banyaknya sampel laki-laki 11. Banyaknya perempuannya adalah 14 sesuai dengan soalnya tadi. Laki-laki 11, perempuannya 14 ya. S1-nya berapa? S1 ada simpangan laki-lakinya. Simpangan laki-lakinya ternyata ketemunya 6,1 dan yang perempuan adalah 5,3. Tinggal kita tulis saja di sini alfanya adalah 5% atau 1% ya, sebentar. Oh, di sini ini saya tuliskan di sini 5%. Sebenarnya 5% sama 1%, cara proses pencariannya sama saja, tinggal alfanya kita ganti. Mohon maaf ya untuk pengerjaannya ini saya keliru, saya menggunakan yang 5%. Ya, terus H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, H1-nya lebih dari. Statik ujinya ya, kita menggunakan tadi secara sesuai dengan teorinya, menggunakan hitung rumusnya S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Tinggal kita masukkan S1 kuadrat 6,1 kuadrat, S2 kuadratnya 5,3 kuadrat. Kalau ini dihitung hasilnya 1,325. F hitung dibandingkan sama F tabel. Ya, kita lihat di tandanya kalau lebih dari berarti kan kita menggunakan yang atas. F hitung dibandingkan F alpha, DF1, DF2, di mana DF1 adalah N1 min 1, DF2 adalah N2 min 1. Nah, ketemu DF1-nya F alpha, F 0,05 kan? Alfanya 0,05, DF1-nya nilainya adalah 10. N1-nya tadi kan 11, dikurangi 1, 10. N2-nya 14, dikurangi 1, sehingga ketemu DF2 ketemunya adalah 13. Sekarang kita cari tabel F. Di tabel statistik kita cari di sini ada keterangannya distribusi F. Ya, di halaman berapa ini? Di lembar yang ke-7, di halaman yang ke-7 di sini kita cari F 0,05. Di sini ada keterangan nilai alfanya. Adalah 0,05, kemudian sebentar saya cek lagi. DF1-nya ketemu 10, DF2-nya ketemu 13. Kita cari di sini, oh DF1 yang atas, DF2 yang menurun ya. Yang ini yang mendatar ada DF1, yang menurun ada DF2. Kita cari yang DF1-nya adalah 10. Oh ini. 10, kemudian DF2 kita tarik ke bawah, lurusnya adalah 13, ketemunya adalah 2,6. Ya. Ketemunya adalah, sebentar. Ketemunya yang di sini 13, sehingga nanti kalau ketika 10 ini 13 ketemunya adalah 2,67 ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah nilai F hitungnya di sini 1,325, satunya adalah 2,67 adalah tandanya kurang dari. Hal ini berbeda dibandingkan sama wilayah kritik. Wilayah kritik seharusnya adalah lebih dari. Untuk mendapatkan kesimpulan H0 kita tolak H0. Berhubung hasilnya adalah kurang dari, maka kesimpulannya adalah kita terima H0 ya. Maka dapat jadi gini, kita terima H0 ya, jadi variansinya sama antara laki-laki dan perempuan. Dapat kita tuliskan, jadi dengan taraf nyata 5%, maka varians waktu laki-laki tidak lebih besar dibandingkan varians waktu perempuan dalam menyelesaikan pekerjaan, sehingga terima H0, atau artinya di sini adalah sama antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang soal yang kedua ini berkaitan sama proporsi. Sebuah pabrik memproduksi 2 buah rokok yang berbeda. Ternyata 56 di antara 200 menyukai A. 656 dari 200 menyukai
menyukai A. Yang 29 di antara 150 perokok menyukai merek B. Dapatkah disimpulkan bahwa persentase atau proporsi yang menyukai merek A lebih besar dibandingkan merek B? Ujilah hipotesis dengan taraf nyata 6%. Di sini ada keterangan lebih besar sehingga nantinya H1-nya tandanya adalah lebih dari. Kemudian kita tuliskan di sini di penyelesaiannya merek A, merek B. Merek A tadi 56 dari 600, berarti X1-nya 56, N1-nya 200. Merek B, X2-nya, di sini ada keterangannya yang merek B, 29 di antara 150 perokok menyukai merek B, berarti 29 adalah X2-nya dan N2-nya adalah 150. Dan di dalam soal juga diketahui alfanya 6%. Di sini saya tuliskan 6%. Nah, ya wes tinggal kita tuliskan H0. P1 sama dengan P2. H1. P1 lebih dari P2. Alfanya 6%. Statistiknya baru kita hitung satu-satu. P1H tadi rumusnya apa? P1H tadi rumusnya X1 per N1. X1-nya 56. Per N1-nya ada 200 ketemu 0,28. Sementara P2H. P2-nya X2 per N2. Berarti 29 per 150 ketemu 0,193. Ini adalah P2H. Nah, dari E1, S2, N1, N2 kita juga belum mencari P-head-nya. P-head-nya adalah 56 ini tambah ini dibagi 200 tambah 150 ketemu 0,243. Kalau mencari P-head-nya bagaimana? Tinggal kurangkan 1 dikurangi P-head. 1 dikurangi 0,243 ketemunya adalah 0,757. Nah, sekarang kita sudah ketemu P1-head, P2-head, P-head, Q-head, tinggal kita masukkan. Tinggal kita substitusikan ke dalam persamaan Z hitungnya. Z itu sama dengan B1H per P2H per akar bla 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 yang ada di bagian penyebutnya. Setelah kita masukkan angka-angka dari atas ini, ya P1H-nya berapa, P2H-nya ini tinggal kita masukkan per akar 0,243 dikali 0,757 kali akar ya kali ini dalam kurung 1 per N1-nya 200 plus 1 per N2-nya 150 ketemunya 1,878. Berhubung di sini adalah satu arah, maka pembandingnya Z alfa, bukan Z alfa per 2. Paham ya? Karena di sini kita menggunakan Z hitung, maka kan pembandingnya Z tabel. Z tabelnya adalah Z alfa. Kenapa Z alfa bukan Z alfa per 2? Karena di sini H1-nya tandanya lebih dari atau satu arah. Tinggal kita masukkan saja. Z itu 1,878, Z alfanya ketemu Z 0,06. Kalau kita cari di dalam tabel Z, tabel normal, standar, ketemu 1,55. Berarti Z hitung ada tanda mutaknya lebih dari Z tabel. Kesimpulannya apa? Kalau lebih dari tolak H0. Jadi dengan taraf nyata 6% maka persentase merek A lebih besar dari merek B. Yang artinya bahwa perokok banyak yang menyukai merek A dibandingkan merek B. Karena dari hasil analisis hipotesis menyatakan bahwa merek A itu memang persentasenya lebih besar dibandingkan merek B. Jadi itu adalah penjelasan terkait hipotesis 2 sampel proporsi dan hipotesis 2 sampel varian beserta contoh soalnya.